Jadi mungkin buat kalian yang kudet gitu ya, nggak ngerti apa sih alasannya kenapa tiba-tiba Tokyo Ghoul Root itu mengambil rute yang berbeda, tapi di manganya itu mungkin terjadi. Pokemon mati mengenaskan itu mungkin terjadi. Kenapa? Manganya udah dibuat bagus-bagus, kok dibikin beda di animenya? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Nasan, saya kembali sama Speak. So, kali ini kembali lagi dengan diskusi hangat. Aku kangen banget bikin diskusi hangat ya. Jadi kali ini aku kembali dengan sebuah topik, dengan sebuah pertanyaan yang aku yakin hampir setiap otaku pasti tanyakan dan bergumam dalam hati. Seri anime yang awalnya begitu tayang itu fine-fine aja, aman-aman aja gitu ya, sesuai dengan material source-nya, entah light novel atau manganya, aman-aman aja, semuanya persis mirip, sampai tiba-tiba di suatu titik, di suatu poin akan ada terjadi perubahan, akan terjadi perbedaan. Cerita yang ditayangkan di animenya beda dengan apa yang terjadi di manganya. Nah, apa sih yang menjadi alasan gitu ya? Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa manganya udah dibuat bagus-bagus, kok dibikin beda di animenya? Dan aku berterima kasih dulu buat Indra Saskara yang sering kali nge-DM aku gitu ya, memberikan info-info terbaru, plus juga kali ini memberikan saran, memberikan pencerahan untuk mengangkat topik ini. Ini akan aku coba jelaskan, aku sudah mengumpulkan 3 alasan, dan akan aku coba sampaikan ke kalian untuk menjawab barangkali rasa penasaran dan keingintahuan kalian. Jadi langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe. Kalau menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Nasan Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sama otaku, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai sering berdebat, cukup berapa menit sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, jadi ini langsung aku mulai aja. Ini sudah ada 3 alasan yang aku temukan setelah aku coba riset dalam-dalam gitu ya. Ini harus aku garis bawahi. 3 alasan yang nanti aku jabarkan ini adalah yang paling umum, yang sering kali terjadi, secara garis besar terjadi di industri anime. Barangkali memang akan ada sebuah kondisi khusus gitu ya, atau ada sebuah pertimbangan khusus di luar alasan ini tadi yang terjadi di antara pihak studio penggarap anime sama publisher manganya, itu mungkin saja terjadi. Yang pertama, itu adalah kehabisan material source. Ini yang paling umum dan paling sering terjadi gitu ya. Dan bahkan pernah aku singgung sebelumnya waktu aku bikin konten di mana aku bilang Black Clover tamat sementara, itu adalah keputusan yang tepat. Karena kalau kita ngeliat track record anime action shonen sebelum-sebelumnya, yang long series gitu, yang panjang gitu tanpa jeda, seringkali ketika animenya udah terlalu mepet mau nyusul sama manganya, pihak studionya, aku selalu kasih contoh berkali-kali One Piece, Naruto, Bleach gitu ya, studionya tuh Toei Animation sama Maerot itu seringkali mereka memaksakan supaya animenya bisa tetap tayang dengan cara dikasih filler. Nah, seringkali filler ini oleh beberapa studio yang mungkin mereka tuh dalam kondisi mereka udah punya kontrak bikin anime, udah ditentuin berapa episodenya. Jadi udah tahu nih harus tamat kapan, udah tahu. Dan kemudian manganya itu masih belum tamat, belum selesai, udah terlalu mepet sama animenya, dan mungkin manganya itu masih jauh lagi selesainya, tamatnya. Maka mereka akan mengambil keputusan, mereka akan bikin sebuah cerita filler yang bukan filler jatuhnya, sebuah cerita original yang diteruskan sampai ke ending, sampai ke akhir cerita animenya. Kasus ini aku kasih contoh aja lah ya, kasus ini paling gampang Fruits Basket yang lawas tuh versi tahun 2001, atau yang paling umum Full Metal Alchemist yang versi 2003. Kalian bisa sebutkan banyak sekali lah seri yang seperti ini gitu ya. Yang langsung muncul di kepala aku sih Beelzebub gitu ya, karena ini salah satu seri yang aku suka dan aku sayangkan. Kenapa kok berhenti dengan cara ceritanya itu beda. Dan memang ternyata kasusnya seperti ini, dimana kala itu ketika animenya tayang tahun 2011, itu udah terlalu mepet sama manganya. 2011 atau 2012 ya, udah terlalu mepet. Dan akhirnya pihak studionya, yaitu Maerot, otomatis mereka harus cari cara untuk bisa menyelesaikan animenya, kontrak animenya sebanyak 60 episode, dan akhirnya dibikin cerita sendiri. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, itu adalah karena tidak layak tayang. Jadi ini terjadi pada seri-seri anime dan manga, di mana animenya itu demografi pasarnya, marketnya, itu biasanya untuk anak-anak atau remaja. Jadi di manganya itu dark, berdarah-darah, brutal. Tapi karena animenya ini mengusung tema yang untuk apa ya, untuk anak-anak, untuk remaja,
jangan dibikin terlalu dark, jangan dibikin terlalu gelap, jangan dibikin terlalu violence gitu kan, terlalu kekerasan di mana-mana, darah di mana-mana. Maka otomatis animenya nge-nerf, dan seringkali nggak cuma dalam adegan pertarungan aja yang sampai berdarah-darah, bahkan ceritanya pun dibikin selight mungkin, seenteng mungkin, dan beda dengan versi manganya atau light novelnya. Aku kasih contoh yang sebenarnya paling mencolok itu adalah Yu-Gi-Oh dan Pokemon. Jadi Pokemon itu kalau di manganya, Pokemon kan kita anggap binatang gitu ya. Jadi kan kita pasti mengira namanya kita anak-anak kecil dulu nonton di Indosiar, mana tega sih ngeliat misalnya ada binatang mati dengan tragis, kan nggak mau kita kan. Tapi di manganya itu mungkin terjadi. Pokemon mati mengenaskan itu mungkin terjadi. Pun halnya di Yu-Gi-Oh. Meskipun jujur sorry aku nggak ngikutin Yu-Gi-Oh ya, cuman setelah aku coba riset, versi manganya itu jauh lebih dark. Nah itu ketika diadaptasikan jadi anime, nggak ada sama sekali. Terasa semuanya lebih ringan, lebih light, lebih santai, dan bisa dinikmati sesuai dengan target penontonnya itu tadi, target pasarnya, yaitu yang umurnya anak-anak sampai remaja. Nah, alasan yang ketiga, ini adalah keinginan dari sang kreatornya sendiri, alias dari mangakanya. Jadi ini langsung aku bawa 3 contoh langsung ya. Pertama, Tokyo Ghoul. Jadi mungkin buat kalian yang kudet gitu ya, nggak ngerti apa sih alasannya kenapa tiba-tiba Tokyo Ghoul Route E itu mengambil rute yang berbeda dengan versi manganya, itu adalah karena memang permintaan dari sang mangaka Shuei Ishida Sensei. Jadi beliau itu minta ke staff animenya, minta ke pihak studionya untuk dibuat cerita yang original, yang berbeda dengan versi manga yang beliau karang. Dimana beliau itu memang pengen mengarahkan si Kaneki ini biar bisa bergabung ke organisasi Aogiri. Sedangkan kalau di manganya kan enggak gitu kan. Nah, hal ini memang beliau pengen seperti itu, dan beliau bilang ke direkturnya, orang yang bertanggung jawab untuk produksi animenya. Maka ya udah, dengan begitu mereka mengambil keputusan kalau cuma dibuat pindah pihak gitu ya kan, itu nanti bakal aneh, bakal mengganjal. Mending dibuat ubah sekalian semuanya aja supaya tujuannya tadi bisa lebih make sense, tercapai. Meskipun alhasil malah flop, banyak orang yang kecewa dan fans jelas marah-marah karena animenya nggak ngikutin material source-nya, nggak canon sesuai dengan manganya. Yang kedua, ini yang setelah aku coba riset, aku cuma menemukan 1 orang yang mengklaim bahwa inilah alasan seri ini itu diubah anime dan manganya. Tapi meskipun begitu, ada orang lain juga yang mengklaim bahwa statement ini itu benar adanya, dan seri ini itu adalah Akame ga Kill. Jadi Akame ga Kill ini menurut risetku, sang mangaka dulu itu pernah ke kayak anime festival. Nah di sana ada kayak sesi Q&A dan beliau menceritakan bahwa Akame ga Kill animenya dibikin beda sama manganya karena berkaitan dengan alasan pertama tadi. Animenya udah mepet, udah mau nyelip manganya. Nah di saat itu beliau mikir kalau semisal animenya itu nanti udah ngelewatin manganya, terus dikasih ending yang sama dengan manga yang beliau garap, yang beliau rencanakan, orang-orang udah tahu, penonton udah tahu, pasti bakal bosen. Maka gimana kalau animenya biarin duluan aja deh, dibiarin permisi duluan, tapi dikasih cerita yang beda. Supaya ketika orang nonton animenya, mereka dapat experience sendiri, experience baru. Dan ketika nanti ngikutin manganya, mereka juga nggak ke spoiler. Mereka mendapatkan experience baru juga, sebuah cerita yang beda dengan apa yang mereka tonton di animenya. Dan itu alasan kenapa Akame ga Kill akhirnya ini kan juga salah satu seri yang kontroversial, selain karena memang scene-scene gore-nya, tapi juga karena bedanya jauh banget, like literally langit bumi gitu kan bedanya. Nah yang ketiga, seri yang ketiga yang aku bawakan sebagai contoh adalah Promise Neverland, Yakusoku no Neverland, dimana mungkin ada dari kalian yang mengerti bahwa Kayu Shirai, sang mangaka seri ini sendiri itu bahkan ikut campur tangan, ikut turut andil untuk membuat skrip original untuk anime season 2-nya. Jadi beliaunya sendiri nih memang ikut campur gitu, memang pengen bikin sebuah cerita yang berbeda dibandingkan dengan manga yang sudah beliau selesaikan. Dan alhasil itulah akhirnya muncul Promise Neverland season 2 yang amat sangat terburu-buru, tergesa-gesa, di-cut di mana-mana, bahkan sampai bikin aku kejiwaan gitu ya. Ya itulah yang terjadi, dimana memang beliaunya menginginkan supaya cerita anime dengan manganya berbeda. Mungkin ada beberapa seri-seri lainnya juga gitu ya yang bisa kalian tambahkan sebagai contoh
bahwa memang sang mangakanya sendiri ini loh minta supaya ada perbedaan cerita di manganya dengan di animenya. Tapi yang pasti itulah 3 alasan yang berhasil aku temukan, aku rangkum. Sekali lagi aku tegaskan, mungkin ada sebuah alasan lain, pertimbangan lain, ada kondisi lain di luar 3 itu tadi, amat sangat mungkin terjadi, tapi mungkin kasusnya agak lebih rare gitu ya, lebih jarang. 3 yang tadi aku jelaskan itu adalah yang paling umum dan paling sering terjadi di industri anime. Jadi semoga bisa menjawab rasa keingintahuan kalian, rasa penasaran kalian, dan mungkin rasa kesal kalian gitu ya. Kenapa bisa-bisanya manga udah bagus, light novel udah bagus, animenya dibikin melencong kemana-mana gitu kan. Jadi silahkan di like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.